Pernahkah Anda membayangkan sebuah mahakarya seberat 500.000 ton senilai 1,5 miliar dolar harus beroperasi dengan mengandalkan antrean truk pembuangan setiap hari? Kenyataannya memang begitu. Sejak diresmikan pada tahun 2010, menara tertinggi di dunia, Burj Khalifa, justru menjadi pusat skandal infrastruktur paling ironis dalam sejarah modern. Sebuah simbol masa depan yang megah, namun kosong dalam kapasitas sanitasi dasar. Ditambah lagi dengan hantaman krisis finansial global saat itu, yang membuat 825 dari 900 apartemen mewah di sini kosong melompong selama 10 bulan pertama, hingga tarif sewa anjlok sampai 40%. Media global langsung menjuluki gedung ini sebagai raksasa kosong, monumen tak berguna yang dibangun atas dasar keserakahan. Di sini, mari kita selidiki bersama, apakah ini murni kegagalan tata kota atau trik media yang menyembunyikan inovasi melampaui zaman. Kita mungkin mendambakan arsitektur yang abadi, namun Dubai mendefinisikan ulang segalanya lewat ilusi berlapis emas. Burj Khalifa disebut sebagai simbol dominasi manusia atas alam, menjulang setinggi 828 meter dengan 163 lantai. Desain struktur tiga kaki yang terinspirasi bunga, Himenocalis, dipuji karena diklaim mampu bertahan dari amukan badai berkecepatan 240 km per jam. Sebuah mahakarya mekanis senilai 1,5 miliar dolar sengaja dirancang untuk mengubah ekonomi minyak menjadi surga finansial baru. Di atas kertas, setiap jengkal rancangan ini tampak sangat sempurna tanpa celah. Mereka menggunakan kekuatan uang untuk membangun argumen yang angkuh bahwa alam hanyalah rintangan kecil yang bisa dibeli. Gurun pasir pun disulap menjadi kanvas mewah, di mana suhu panas ekstrim justru menjadi pembenaran untuk harga properti yang selanyit. Selama 1 dekade, berita pemecahan rekor seolah membenarkan kesombongan ini. Namun pernahkah Anda bertanya-tanya, saat manusia membangun menara untuk menggapai langit, apakah mereka sedang menaklukkan alam atau justru sedang melarikan diri dari kenyataan pahit yang terkubur di bawah tanah? Kenyataannya, setiap pertunjukan megah pasti akan selesai, dan cahaya paling terang selalu menyisakan kegelapan yang paling pekat. Pada bulan Januari tahun 2010, peresmian mewah menara raksasa ini justru digelar di tengah kepungan krisis utang publik yang mengerikan. Dampak dari gelembung real estate yang terlalu dipaksakan selama periode tahun 2007 hingga 2008 telah mendorong sistem keuangan kota ini ke jurang kehancuran. Agar proyek ambisius ini tidak mangkrak begitu saja, para pengembang terpaksa bertekuk lutut dan menerima paket dana talangan darurat senilai miliaran dolar dari emirat tetangga mereka, Abu Dhabi, demi menyelamatkan muka dari kehancuran total. Lalu, berapa harga yang harus dibayar demi gengsi tersebut? Harga diri mereka hancur berkeping-keping, justru pada malam peresmiannya sendiri. Nama asli Burj Dubai dihapus seketika dan diganti menjadi Burj Khalifa demi menghormati sosok yang menandatangani cek penyelamat tersebut. Sungguh memalukan ketika sebuah simbol kebanggaan nasional harus berganti nama di hari lahirnya demi melunasi utang. Apakah ini keajaiban dunia atau sebenarnya hanya tumpukan utang raksasa yang dilapisi emas? Mungkinkah optimisme perencanaan yang diagung-agungkan itu hanyalah cara untuk menunda hitung mundur menuju kehancuran? Media internasional mulai membisikkan kepalsuan di balik kemegahan ini. Namun kekosongan finansial bukanlah ancaman terbesar yang sedang mengintai di bawah sana. Media barat memang sangat menyukai narasi tentang kehancuran sebuah dinasti besar. Mereka terus-menerus membuat berita utama tentang bencana senilai 1,5 miliar dolar yang perlahan tenggelam ke dalam pasir gurun. Terdengar sangat subjektif, tetapi jika kita membedah profil geoteknis tanah di sana, ketakutan itu sama sekali tidak berlebihan. Bayangkan saja sebuah megastruktur seberat 500.000 ton, setara dengan bobot seluruh armada kapal induk, diletakkan di atas tanah gurun yang sangat rapuh. Di wilayah ini, tidak ada lapisan batuan dasar yang kokoh pada kedalaman ideal untuk menopang beban sebesar itu. Tanah di bawah menara hanyalah susunan matriks yang kacau, pasir laut yang gembur, batu gamping lapuk, serta batu napal kayak gipsum yang sangat rentan terhadap air. Para jurnalis segera menunjuk tanah sapka, sedimen garam yang menyusut dan mengembang saat terkena air, sebagai penyebab utama amblasnya gedung ini. Sampai di mana batas keyakinan kita saat menopang blok baja seberat 0,5 juta ton di atas butiran pasir gurun yang labil?
Apakah kita benar-benar menguasai teknologi, atau hanya sedang berjudi melawan alam? Untungnya, para insinyur dari Biro Arsitektur SOM bukanlah orang amatir. Survei lapangan membuktikan bahwa lapisan sapka yang ditakuti itu hanya berada di dekat permukaan dan tidak memengaruhi fondasi utama sama sekali. Demi menjaga keseimbangan menara raksasa ini, mereka mengambil risiko tinggi dengan merancang fondasi rakit setebal 3,7 meter. Alat fondasi masif ini diperkuat oleh 192 tiang panjang beton berdiameter 1,5 meter yang ditanam sedalam 47,45 meter ke dalam perut gurun. Karena tidak menyentuh batuan dasar yang solid, seluruh beban seberat 500.000 ton ini hanya bertumpu pada gaya gesek antara dinding tiang panjang dengan tanah dan batuan di sekitarnya. Mereka mengandalkan lapisan batu kapur kalsarenit yang lapuk, ringan di kedalaman -8 hingga -30 meter. Namun tepat di bawahnya, pada kedalaman -40 hingga -80 meter, terdapat lapisan batu kapur gipsum yang sangat mudah larut jika terkena air tanah. Sebuah bom waktu yang nyata. Saat pembangunan di sekitar menara melonjak hingga 4 kali lipat, ancaman amblasnya tanah mulai memicu kepanikan. Melalui data satelit dan sensor regangan, terungkap bahwa menara ini telah mengalami penurunan tanah kumulatif sebesar 50 mm selama 10 tahun terakhir. Para konglomerat mungkin bernapas lega karena angka 5 cm ini masih berada dalam batas aman yang diperhitungkan, yaitu antara 45 hingga 62 mm. Lalu bagaimana dengan rumor keretakan di lantai 163? Itu omong kosong belaka. Itu hanyalah struktur baja ringan di bagian puncak yang memang dirancang untuk bergoyang mengikuti embusan angin gurun yang kencang. Apakah keselamatan gedung sebesar ini hanya dinilai dari angka toleransi yang terus dimanipulasi demi menjaga reputasi pengembang? Jika semuanya terkendali, mengapa para insinyur harus menahan napas dan mengoperasikan sistem kelistrikan rahasia di bawah fondasi setiap hari? Kemewahan apartemen bernilai jutaan dolar yang dipamerkan di luar sana sebenarnya menyembunyikan pertarungan hidup dan mati melawan kekuatan alam yang merusak. Apakah Anda mengira tantangan geologis paling mengerikan dari Burj Khalifa adalah penurunan tanah? Sama sekali bukan. Ancaman terbesarnya adalah zat korosif yang perlahan melarutkan bagian bawah gedung ini, yaitu lingkungan kimia air tanah yang sangat merusak. Di pusat kota Dubai, permukaan air statis sangat tinggi, hanya sekitar 2,5 meter di bawah permukaan. Ini berarti sistem tiang pancang menara ini tidak berpijak di gurun yang kering, melainkan terendam sepenuhnya di dalam kolam kimia raksasa. Air tanah di sini mengandung konsentrasi garam klorida dan sulfat yang jauh melampaui air laut biasa, siap menghancurkan beton apapun. Jika dibiarkan begitu saja tanpa tindakan darurat, baja tulangan di dalam fondasi rakit dan 192 tiang panjang akan teroksidasi, berkarat, lalu hancur dalam waktu singkat. Raksasa ini bisa runtuh dengan sendirinya akibat fondasi yang membusuk. Untuk mencegah bencana besar tersebut, para insinyur harus memasang sistem proteksi katodik arus paksa, atau yang biasa disingkat sebagai ICCP. Sistem ini membutuhkan pasokan arus searah yang dialirkan tanpa henti selama 24 jam sehari ke dalam struktur fondasi menara. Arus listrik ini memaksa baja tulangan fondasi menjadi katode pasif, guna menghentikan reaksi oksidasi kimia secara total. Mempertahankan aliran listrik ini adalah syarat mutlak yang tidak boleh terputus bahkan 1 detik pun selama menara ini berdiri tegak. Saat para turis rela membayar $138 untuk naik ke dek observasi, sistem ICCP di bawah tanah terus melahap energi listrik dalam jumlah besar, serta menelan biaya tinggi hanya demi menjaga agar gedung ini tidak keropos. Lebih parah lagi, kemegahan kota kaca dan baja ini telah memicu efek pulau panas perkotaan, yang memanaskan lapisan tanah hingga kedalaman ekstrim. Suhu permukaan tanah yang menembus 53 derajat Celcius pada bulan Juli mengubah karakteristik kelembapan tanah gurun, sebuah skenario yang tidak pernah diperhitungkan dalam simulasi komputer tahun 2004. Perilaku tanah yang berubah ini memaksa para insinyur terus berjuang menjaga kestabilan gedung. Para pengembang tidak pernah mengubah data aslinya, melainkan hanya menggeser standar keamanan demi menjaga nama baik proyek komersial ini.
Keserakahan manusia telah mereduksi sebuah keajaiban arsitektur menjadi pasien mekanis lemah yang membutuhkan alat pacu jantung bertenaga listrik setiap hari agar tidak ambruk. Apakah sebuah bangunan layak disebut abadi jika keutuhannya sepenuhnya bergantung pada pasokan listrik searah yang tidak boleh padam sedetik pun? Disinilah Anda dan saya harus merenungkan, apakah kita benar-benar menguasai teknologi atau hanya menipu diri sendiri saat batas aman dimanipulasi demi menutupi kerusakan di dalam bumi? Kesombongan ini tidak berhenti sampai di sini saja, melainkan menjalar ke infrastruktur mekanikal yang justru menjadi bahan olok-olok global. Bagi Anda yang gemar menjelajahi internet, rumor menggelitik tentang Burj Khalifa pasti sudah tidak asing lagi. Kabar burung menyebutkan gedung pencakar langit ini tidak punya saluran pembuangan bawah tanah, sehingga ratusan truk harus mengantre setiap hari demi mengangkut kotoran manusia. Mari kita bedah bersama kebenaran di balik narasi penuh ironi ini. Investigasi membuktikan bahwa rumor ini bermula dari krisis nyata pada tahun 2009. Kala itu, laju pembangunan proyek megah di Dubai melesat begitu cepat hingga melumpuhkan kapasitas perluasan jaringan pipa bawah tanah pemerintah. Instalasi air limbah terpusat Al-Awir pun mengalami kelebihan muatan ekstrim dan tidak mampu lagi menampung buangan baru dari sana. Investigasi di lapangan menunjukkan situasi yang sangat memprihatinkan, di mana kompleks perumahan baru dan kamp pekerja dipaksa mengandalkan tangki septik serta truk penyedot manual setiap hari. Ironisnya, kehadiran truk-truk di sekitar Burj Khalifa pada masa awal operasional sebenarnya hanya untuk mengangkut lumpur sekunder, hasil proses penyaringan air, bukan karena gedung ini tidak punya saluran pembuangan seperti yang dituduhkan. Mengapa publik begitu mudah mempercayai dongeng konyol tentang raksasa tanpa selokan ini? Apakah jauh di lubuk hati kita selalu menunggu adanya cacat untuk menertawakan kesombongan para konglomerat dunia? Faktanya, sejak hari pertama diresmikan, sistem pembuangan bawah tanah Burj Khalifa sudah terhubung langsung ke jaringan sanitasi kota. Rancangan sistem mechanical, electrical, dan plumbing dari SOM sebenarnya telah mengintegrasikan pipa drainase vertikal raksasa berdiameter hingga 24 inci, alias 6 kali lipat ukuran pipa rumah biasa. Ukuran super besar ini sangat krusial untuk menjinakkan musuh fisika paling mematikan dalam struktur pencakar langit, yaitu percepatan gravitasi limbah cair. Bayangkan saja, jika kotoran tersebut jatuh bebas dari ketinggian ratusan meter, kecepatannya akan mencapai batas maksimal dan memicu fenomena lompatan hidrolik yang merusak. Efek destruktif ini sanggup menghancurkan pipa hingga meledak, memicu bencana aliran balik yang mengerikan di lantai bawah. Guna menyiasatinya, para insinyur memasang tangki peredam vertikal di beberapa titik transisi untuk mematahkan energi kinetik limbah. Sebaliknya, tantangan luar biasa juga terjadi pada aliran air bersih yang dipompa ke atas, di mana tekanan statisnya mencapai angka mengerikan yaitu 1200 PSI di dasar pipa. Tekanan ekstrim ini layaknya bom waktu yang siap merobek katup pengaman dan sambungan pipa standar kapan saja. Solusi jeniusnya adalah membagi menara ini menjadi 7 zona elektromekanik independen, dengan jarak masing-masing 30 lantai, menggunakan stasiun pompa transfer berkelanjutan demi menjaga tekanan tetap aman di bawah 150 PSI. Namun, saat infrastruktur kota tertinggal jauh di bawah, apakah teknologi internal ini benar-benar cukup untuk menyelamatkan sistem yang sejak awal sudah kelebihan beban? Setidaknya, perhitungan mekanis yang rumit ini berhasil mencegah kegagalan fatal pada sistem sanitasi. Namun, kemegahan Burj Khalifa ternyata langsung terperosok ke dalam lubang jebakan yang jauh lebih mengerikan. Krisis finansial global telah mengubah ikon ini menjadi menara kosong tanpa penghuni di tengah bayang-bayang resesi ekonomi yang mencekam. Anda dan saya tentu paham sebuah kebenaran pahit bahwa seindah apapun gelembung ekonomi ditiup, isinya akan tetap kosong. Dubai pada tahun 2010 menjadi saksi bisu dari pelajaran berharga tersebut. Tuduhan bahwa gedung ini hanyalah raksasa kosong bukanlah gosip murahan dari media, melainkan kenyataan yang sangat pahit. 10 bulan pasca pesta peresmian yang super mewah, publik terkejut saat mengetahui bahwa 825 dari total 900 apartemen mewah di sana kosong melompong tanpa penghuni. Akibat pasokan properti yang jauh melampaui permintaan real di pasar, harga sewa apartemen di gedung ikonik ini langsung merosot tajam hingga 40% dalam waktu singkat. Kemewahan tertinggi ini mendadak berubah menjadi struktur operasional yang usang
Sebuah monumen mati yang terus menguras pundi-pundi uang investor yang telanjur percaya pada ilusi pertumbuhan tanpa batas. Namun ada hal yang jauh lebih menakutkan daripada sekedar pemandangan koridor yang sepi tanpa penghuni, yaitu keharusan untuk terus menyuntikkan dana demi merawatnya. Beban finansial yang mengerikan pun beralih ke pundak investor, di mana biaya pemeliharaan operasional melonjak hingga 25-35 dirham per kaki persegi, 2 kali lipat dibanding gedung sekitarnya. Besarnya pengeluaran untuk merawat instalasi elektromekanikal yang rumit ini telah memangkas margin keuntungan bersih hingga tersisa 3,5% sampai 4,5% saja. Angka ini jauh di bawah rata-rata proyek properti standar. Pada kenyataannya, model keuangan menara ini hanya berfungsi sebagai alat pencitraan merek demi mendongkrak nilai tanah di sekitarnya. Strategi ini memang berhasil mengalirkan uang ke pusat perbelanjaan Dubai Mall. Namun begitu aliran modal dari luar negeri membeku, skema bisnis pengembang berubah menjadi jebakan utang. Di bawah sengatan gurun yang membakar, kebutuhan energi untuk mendinginkan bimbing kaca raksasa ini mengubahnya menjadi monster pemakan sumber daya. Sistem kondensasi pendingin udara dari Hitachi pun dipaksa bekerja tanpa henti. Pengelola harus berjuang keras mencari penyewa jangka panjang. Bahkan memperpanjang kontrak menjadi 18 hingga 24 bulan demi stabilitas arus kas. Saat biaya merawat sebuah simbol melampaui nilai real yang dihasilkannya, apakah itu masih layak disebut aset masa depan? Atau justru beban berat di masa sekarang? Apakah harga dari kesombongan ini adalah keharusan menyuntikkan dana tanpa henti demi menghidupkan menara kosong di tengah gurun sunyi? Demi menyelamatkan angka-angka di laporan keuangan, Dubai terpaksa mengomersialkan ikon eksklusif ini menjadi pasar wisata massal. Demi melunasi utang real estate raksasa sebesar 230 miliar dolar pada akhir 2023, mereka sadar bahwa mereka tidak boleh berhenti. Mimpi-mimpi indah dan berkilau harus terus mereka jual ke hadapan publik global. Mari kita bedah data realnya. Pasar real estate dan dari tahun 2022 hingga 2024 berhasil menyerap dana hingga 82 miliar dolar Amerika. Namun ironisnya, sekitar 41% dari investor tersebut adalah warga asing yang belum pernah sekalipun menginjakan kaki di apartemen mereka sendiri. Jelas sekali bahwa yang mereka beli bukanlah wujud fisik bangunan, melainkan sebuah narasi megah di media massa. Mereka membeli prestis segelar gedung tertinggi di dunia tanpa pernah membaca laporan publik mengenai kondisi geoteknis bawah tanahnya. Demi bertahan hidup, menara ini akhirnya membuka lebar pintunya bagi turis umum, menjual tiket dek observasi seharga 38 dolar demi menutup biaya perawatan. Privasi mutlak dan eksklusivitas tingkat tinggi yang dulu menjadi senjata andalan untuk menarik minat para miliarder dunia, kini hancur lebur di bawah derap langkah jutaan turis kelas menengah. Namun di saat kerumunan turis sibuk berfoto, tepat di kaki menara, Danau Air Mancur, sebuah danau buatan raksasa berkapasitas 9,6 juta liter air, sedang menanggung konsekuensi dari bencana geologis yang sunyi. Fenomena ini dikenal sebagai penurunan tanah tidak merata. Data lapangan mengungkap fakta mengejutkan bahwa sisi utara dan selatan danau ini amblas dengan kecepatan yang berbeda secara signifikan. Masalahnya, membran beton kedap air di dasar danau sama sekali tidak dirancang untuk menahan tekanan puntir yang tidak seimbang seperti itu. Imbasnya, pada tahun 2022, proyek perbaikan darurat diluncurkan guna mencegah kebocoran air danau merembes ke fondasi tiang gesek di bawahnya. Ingat, air tanah alami di sini sangat korosif, ditambah rembesan jutaan liter air danau buatan, ini akan memicu bencana geoteknis bawah tanah yang mengerikan. Sementara itu, infrastruktur listrik dan air mulai kewalahan menghadapi beban puncak musim panas karena kepadatan bangunan melonjak 4 kali lipat. Namun di kota ini budaya optimisme demi mengejar tenggat waktu selalu menang. Laporan pemantauan menunjukkan bahwa jika ada pergeseran tanah yang melebihi batas aman, mereka akan langsung melegalkannya lewat studi tambahan berbayar. Mereka rela merekayasa standar keselamatan demi memastikan semua tampak legal di atas kertas, sembari terus memacu penjualan unit agar lebih cepat daripada laju amlasan tanah. Komersialisasi gila-gilaan telah mengubah keajaiban teknik ini menjadi kasino finansial berbalut kemewahan yang menipu mata. Apakah Anda berani mempertaruhkan seluruh tabungan hidup untuk membeli apartemen yang fondasinya terus bergeser secara tidak merata setiap tahun?
Ketika sebuah mahakarya arsitektur harus terus menurunkan standar keamanannya hanya demi menjaga aliran modal, apakah itu kehebatan manajemen atau justru tanda kehancuran sistem? Untuk menyingkap kebenaran ilusi mekanis ini, mari kita tinggalkan pusat kota sejenak dan beralih ke pulau buatan yang nasibnya jauh lebih tragis. Berbeda dengan Burj Khalifa yang ditopang oleh fondasi tiang pancang dalam hingga ke lapisan batu kapur kokoh, proyek pulau buatan Palm Jumeirah senilai 2 miliar dolar justru menjadi bukti nyata dari kesalahan geologis yang sangat fatal. Seluruh fondasi pulau mewah ini dibangun hanya dengan menggunakan pasir karbonat halus hasil hisapan dari dasar laut, tanpa melalui proses pemadatan tanah yang memadai di awal konstruksi. Sejak awal tahun 2009, analisis teknologi radar dari Fugro sebenarnya telah merilis peringatan yang sangat mengerikan. Pulau megah impian para miliarder ini dilaporkan terus tenggelam secara konsisten dalam 5 mm setiap tahunnya, dan kini tengah menghadapi ancaman nyata bencana banjir rob laut yang merusak. Sebagai jurnalis yang menyelidiki proyek raksasa ini, saya melihat langsung bagaimana pasir karbonat ini sangat rapuh dan berpori. Struktur butirannya mudah sekali hancur di bawah beban vertikal dari kompleks villa mewah yang berdiri congkak di atasnya. Penurunan tanah yang tidak merata secara perlahan telah menimbulkan retakan struktural yang fatal, seperti yang terjadi pada villa nomor 7 di barisan depan, yang bergeser sejauh 31 mm hanya dalam waktu 5 tahun. Di tengah ancaman gempa bumi dari sesar Zagros, risiko likuifaksi bisa mengubah pulau buatan ini menjadi rawa dalam semalam. Demi menyelamatkan ilusi megah ini, mereka terpaksa menggelontorkan dana luar biasa besar untuk teknologi pemadatan kejut hingga penyuntikan bakteri. Jika kita melihat dari luar angkasa, Dubai tampak berkilau bagaikan masa depan umat manusia. Namun dari investigasi di lapangan, ini adalah pelarian teknis yang sangat mahal demi berpacu dengan waktu. Setiap sistem yang mengandalkan ekspansi tanpa batas demi mempertahankan kelayakannya bukanlah sebuah sistem yang sehat, melainkan bom waktu yang terus berdetak. Burj Khalifa dan Palm Jumeirah pada akhirnya hanyalah simbol dari kepongahan. Masalah sebenarnya terletak pada kesalahpahaman fatal antara kemegahan sementara dan stabilitas jangka panjang. Generasi terdahulu melihat fenomena ini dan menyadari kebenaran pahit, bahwa ketika kesombongan manusia melampaui batas kekuatan alam, harga yang harus dibayar adalah runtuhnya sebuah peradaban. Suatu hari nanti, ketika kesenjangan antara narasi media yang berkilauan dan kenyataan geologis di bawah tanah menjadi terlalu lebar, adakah teknologi yang benar-benar mampu menyelamatkan ilusi ini? Apakah kita akan memilih untuk mempercayai tanah kokoh di bawah kaki kita untuk membangun kehidupan? Atau justru mempercayai cerita indah yang dijual lewat utang demi utang? Melalui investigasi ini, kita melihat bahwa Dubai telah menunjukkan kepada dunia apa saja yang bisa dibeli dengan uang dalam jangka pendek. Namun secara tidak sengaja, mereka juga menelanjangi apa yang tidak bisa ditaklukkan oleh uang dalam jangka panjang, yaitu hukum alam dan batasan geologi. Struktur megah ini hanyalah tameng untuk ilusi pertumbuhan tanpa batas. Ketika kepuasan diri manusia melampaui fondasi alam yang kokoh, harga yang harus dibayar bukan sekedar uang tunai, melainkan runtuhnya sebuah era secara keseluruhan. Di sini, Anda dan saya dipaksa melihat kenyataan apakah kita akan membangun masa depan di atas tanah yang nyata, atau di atas cerita kosong yang dibeli dengan utang. Jika penyelidikan ini berhasil membuka mata Anda untuk melihat kebenaran di balik lapisan emas yang tipis ini, silakan tekan tombol suka, dan bagikan video ini kepada mereka yang juga mencari kebenaran. Jangan lupa untuk berlangganan saluran ini dan mengaktifkan lonceng notifikasi agar Anda tidak tertimbun oleh siaran pers mengkilap dari para raksasa berkaki rapuh ini. Tuliskan pendapat Anda di kolom komentar di bawah. Saya akan hadir di sana untuk berdiskusi secara sehat dengan Anda semua. Sebagai catatan penting, seluruh laporan investigasi dalam video ini disusun berdasarkan dokumen penelitian geoteknik yang valid, data observasi satelit publik, serta sejarah panjang infrastruktur perkotaan hingga saat ini. Analisis teknis dan ekonomi ini disajikan sebagai bahan referensi, edukasi, sekaligus pemantik berpikir kritis. Ini bukanlah saran investasi keuangan atau properti, dan bukan pula serangan terhadap individu tertentu. Setiap penonton diharapkan untuk memverifikasi kembali dan bertanggung jawab penuh atas keputusan serta evaluasi pribadi masing-masing.